One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Tan Sanzang di chapter sebelumnya sudah mengorbankan dirinya demi untuk menemukan jantung bumi. Arwah Tan Sanzang kini sudah berada di alam baka, tempat di mana para orang-orang yang sudah mati berkumpul. Tak lama berselang setelah memasuki alam baka, sang penuntun itu pun muncul. Dia pun memberikan salam hangat kepada Tan Sanzang. Hei, selamat datang di alam baka. Apakah kau sang penuntun yang membantuku untuk melewati jembatan reinkarnasi? Penuntun mengatakan, ya, tentu saja aku akan mengantarmu. Lalu mereka pun mulai berjalan menuju jembatan penghilang ingatan itu. Tan Sanzang merasa jika alam baka saat ini sangatlah tenang dan sunyi. Seperti tempat ini lebih baik daripada sebelumnya. Namun, sang penuntun membantah itu semua perkataan manis dari Tan Sanzang itu. Ia mengatakan jika neraka saat ini sangatlah jauh berbeda. Apa maksudmu? Itu sangat sulit dijelaskan dengan waktu yang sesingkat ini. Di saat mereka sedang berbincang sambil berjalan, tiba-tiba seseorang pun muncul bersama burung garudanya. Dan ya, orang itu adalah Jikuan si Raja Alam Baka. Dia datang ke sana untuk menemui Tan Sanzang. Jikuan yang baru saja datang berkata jika dia ingin memberitahu keadaan alam baka saat ini dengan raut wajah yang sangat aneh. Ia terlihat sedang cemas dan sedikit berdarah-darah kelihatannya. Apa? Sesuatu yang gila terjadi di alam baka. Sementara itu di hutan labirin, Sun Wukong dan Wu Jing masih saja tak percaya jika gurunya benar-benar telah mengorbankan nyawanya itu. Wukong menangis sekencang-kencangnya. Ah, guru, kenapa kau mati dengan begitu aneh? Guru, jangan tinggalkan kami, ucap Wu Jing yang menangis. Lalu suatu getaran pun muncul begitu saja di hutan labirin itu. Semua makhluk yang ada di sana bersikap dengan sangatlah aneh. Sang siput itu pun keluar dari air sungai itu. Hei, ada apa ini? Kenapa ada gempa di saat seperti ini? Sang siput menjelaskan itu semua bukanlah gempa biasa, melainkan gerbang hutan labirin ini sudah terbuka. Semua itu berkat gurumu yang mengorbankan untuk semua. Jadi kita bisa keluar dari sini begitu saja dan melanjutkan mencari jantung bumi itu. Hei, apakah kau bercanda? Mana mungkin guru kami telah mati semudah itu? Hei, tunggu Sang Raja Kera, jangan marah terlebih dahulu. Aku mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada gurumu itu. Pucuk reinkarnasi yang dari tadi mengamati debat kusir Sang Raja Kera dan siput aneh itu mulai speak up tentang hal ini. Aduh, Sang Raja Kera, kenapa kau begitu sangat mumet sekali jika memang gurumu itu mati? Wukong yang tak terima jika mati gurunya disepelekan mulai memarahi sang pucuk reinkarnasi itu. Sang pucuk menjelaskan, kau tahu gak Sang Raja Kera, kisah si petualangan pucuk reinkarnasi. Apa maksudmu? Itu semua adalah cerita kehidupanku. Dari awal pertama kelahiran sampai aku bisa bertemu dengan kalian. Dulu kala ada sebuah sinar putih kecil yang jatuh dari langit di jalur iblis ini. Dan cahaya itu melahirkan tanaman yang sangat imut sekali, yaitu aku si pucuk reinkarnasi. Selama hidupnya ia terus berpetualang ke sana kemari dengan waktu yang sangat begitu lama. Semua kehidupan pun pernah ia rasakan semua. Berteman bersama makhluk-makhluk aneh itu sudah biasa. Setelah banyak sekali yang aku lewati, aku baru sadar jika aku hidup begitu abadi. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan si Raja Khufu itu. Hah? Benarkah itu? Ya, tentu saja aku adalah sumber kehidupan abadi. Aku meminta Raja Khufu untuk memberikanku kepada kalian, untuk menemani kalian mencari jantung bumi. Karena jujur saja, hidup selama-lamanya itu terlalu sangat membosankan bagiku yang mungil ini. Tapi setelah aku melihat gurumu Tan Sanzang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan alam semesta, aku begitu iri dengannya karena dia mati dengan sangat kerennya. Jadi aku memutuskan jika aku akan mengorbankan nyawaku di sini. Hah? Apa maksudmu? Lalu tiba-tiba Sin pun berpindah ke surga 34, di mana dewa kebajikan masih saja dicekik indah oleh Tianren di sana. Dia tak bisa melakukan apa-apa. Lalu Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin pun mulai bergegas di sana guna untuk menolong dewa kebajikan yang sedang tertangkap itu. Hei, apa yang kau lakukan, Tianren? Ayo kita baku hantam lagi, ucap Tauren yang menyerang saudara gendutnya itu.
Tian Ren yang masih saja memegang Raja Kebajikan tak mampu menahan serangan yang dilancarkan Tauren yang membuat Tian Ren merasa kesakitan di sana. Sial, aku tidak akan membiarkan ayah pergi begitu saja. Lalu Dewa Rulai pun mencoba menahan serangan cengkraman Tian Ren yang mencoba mencengkram Dewa Kebajikan. Dengan kekuatan sucinya itu, di saat keadaan makin chaos saja, tiba-tiba Dewa Kebajikan pun berteriak, "Hei kalian semua, berhentilah. Ayah, siap, aku akan berhenti," ucap Tian Ren. "Aku sudah berhenti, ayah." Hei, apa maksudmu? Kita belum selesai baku hantam." Tapi Tauren, ayah kita menyuruh kita untuk berhenti. Hah? Ayah? Siapa dia? Dia bukan ayah kita. Jadi kita tak usah berhenti, ucap Tauren yang mau menyerang Tian Ren kembali. Namun di saat baku hantam itu akan terjadi, Dewa Kebajikan pun menghentikan pertarungan itu. "Hei kalian berdua, tenanglah. Biar aku menjelaskan sesuatu kepada kalian berdua. Ayolah kita duduk tenang, santai saja." "Hei ayah, jika kau ingin berbicara sesuatu, katakanlah," ucap Tian Ren yang begitu baik. "Kita tadi tidak berniat untuk pergi begitu saja. Tadi kami pergi untuk mencari posisi yang aman dari baku hantam kalian." "Oh begitu ya ayah. Maaf atas kesalahpahamannya ya ayah." "Hei Tauren, ayo kita lanjutkan baku hantam kita." Tauren yang setuju mulai menaikkan aura barbar mereka. Di saat mereka akan mulai bertarung, Dewa Rulai pun berkata, "Tunggu sebentar, pertarungan baku hantam kalian itu sangatlah begitu lama. Bahkan kalian sudah menghabiskan selama 1000 tahun lamanya." "Ya, kau benar. Lalu apa masalahnya? Jika seperti ini terus, maka sampai kapan kita akan menunggu kalian selesai baku hantam? Yang ada kami akan tua dan cepat atau lambat kami akan mati." Wah, apa yang dikatakan dia itu benar juga. Yang sebenarnya membuat kita lama baku hantam karena kekuatan kami berdua tak jauh berbeda. Enak saja. Aku jelas-jelas paling jago dibandingkan dirimu. Hei, jadi bagaimana solusinya, Dewa Rulai? Saranku, bagaimana kalau kalian tentukan pemenangnya dengan hanya satu gerakan? Siapa yang menang dari satu gerakan itu, dia adalah yang menang. Kalian berdua harus menyiapkan satu jurus yang sangat kuat untuk memenangkan baku hantam ini. Wah, ini bagus, aku sangat setuju dengan ini. Baiklah, aku juga setuju. Para dewa kembar pun setuju semua. Mereka berdua pun mulai bersiap-siap untuk melakukan baku hantam dengan hanya satu gerakan. Sementara itu, di dunia kehampaan, roh bumi merah terhisap di sana. Ia merasakan kehampaan begitu pekat di sekitarnya yang membuat dia tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu, di sisi lain, sang kakek timur yang melihat roh bumi merah terdiam mulai akan menghajarnya begitu saja. Karena kakek timur tahu jika jiwa dari roh bumi merah ada di dalam mesin waktu itu. Kakek timur pun sudah bersiap-siap dengan api surgawi itu. Ia berkata, "Tidak ada waktu lagi. Aku harus menghancurkannya sebelum ia kembali menghancurkan alam semesta ini. Selamat tinggal sang roh bumi merah sialan." Sementara itu, Shin pun berpindah lagi ke dalam segel mesin waktu, di mana roh bumi merah yang akan tersegel selama-selamanya di tempat kehampaan itu melihat sebuah cahaya kecil di sana. Apa itu? Kenapa ada cahaya? Oh, benar juga. Mesin waktu itu telah rusak sebelumnya oleh Dewa Rulai, yang menyebabkan segel kehampaan ini sangat tidak sempurna. Kalau begitu, aku akan keluar dari tempat ini, ucap roh bumi merah yang mulai memasuki cahaya putih itu. Tangan-tangan kegelapan pun hancur begitu saja. Roh bumi merah pun telah kembali ke dalam tubuhnya. Hei kakek tua, apa yang kau lakukan? Lalu kakek timur pun meloncat mundur dari roh bumi yang telah kembali. Ia pun sangat ketakutan di sana. Ah sial, aku gagal. Wah, kau sangat pintar ya melihat situasi. Ya, aku tahu aku sudah kehilangan kesempatan itu. Hahaha, hampir saja aku tersegel selamanya di dalam mesin waktu itu. Untung saja kerusakan yang sebelumnya bisa menolongku untuk bisa kembali ke tubuh ini. Hah? Apa? Hei, kenapa kau tak melanjutkan untuk membunuhku, ha? Apakah kau takut, kakek timur? Cih, pengecut. Aku lebih baik pergi ke tempat jantung bumi itu berada. Setelah aku menemukannya dan berhasil menyatukan kelima tubuhku, maka dunia ini akan berakhir. Aku sangat tak sabar menantikan itu semua. Hei, tunggu, kenapa kau tidak membunuhku? Hah, tidak menarik. Lebih baik kau tetap hidup untuk menantikan dan melihat kehancuran semua alam semesta ini. Selamat tinggal kakek tua. Hei, tunggu, janganlah pergi.
Sial, aku harus bisa bertindak dan menahan dia untuk menemukan jantung bumi itu. Jika tidak, maka alam semesta ini akan hancur begitu saja. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke alam baka, di mana Jikuan sang raja alam baka sedang curhat kepada Tan Sanzang. Begitu ya. Jika yang kau katakan itu benar-benar terjadi, itu semua pasti sangat mengerikan. Ayo Guru Tan Sanzang, kita harus pergi. Apakah ini sudah waktunya untuk ke jembatan reinkarnasi? Tidak Guru Tan Sanzang, kau akan hidup kembali. Hah? Apa? Hidup? Dia memiliki aturan sendiri Tan Sanzang. Semua tergantung padamu, ucap Jikuan. Lalu, Tan Sanzang pun bercahaya indah di sana, seolah-olah jiwanya telah kembali. Suatu keajaiban pun terjadi begitu saja. Tan Sanzang pun mulai membuka matanya itu. Hei Wokong, Wujing, kenapa aku kembali ke sini? Itu Guru. Di mana pucuk reinkarnasi itu? Guru, maaf, dia telah mengorbankan dirinya untuk menghidupkanmu. Dia berkata dia telah bosan dengan kehidupan ini. Hah? Apa kau bilang? Dia melakukannya untukku. Sial, kenapa? Dia yang harus berkorban padahal aku sudah benar-benar ingin sekali berkorban untuk alam semesta ini. Tuan Rumput, bagaimana aku harus membalas kebaikanmu itu padaku? Wokong, apa kata-kata terakhirnya padaku? Ia berkata, hidup dan mati itu tidaklah penting baginya. Yang terpenting adalah kedamaian di alam semesta, yang mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tuan Pucuk telah rela menderita atas semua ini. Semoga saja kau mendapatkan balasan yang setimpal, ucap Tan Sanzang yang bersujud ke tanah sampai mengeluarkan darah dari kepalanya. Aku hanya bisa membalas dengan doa-doa. Lalu mereka pun melakukan doa khusus kepada sang pucuk reinkarnasi itu. Lalu mereka pun bersiap-siap mencari jantung bumi itu. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah lagi ke surga 34, di mana pertarungan baku hantam Dewa Kembar akan segera ditentukan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dengan hanya satu serangan ini? Mereka berdua sudah mengeluarkan kekuatan mereka yang sangat mengerikan. Aura mengerikan itu pun terlihat di sana. Para dewa pun melihat itu semua. Serangan mereka pun mulai dilancarkan begitu saja. Tauren dengan aura biru menyala-nyala mencoba mengebor tubuh Tianren yang buncit itu. Mereka berdua pun berteriak sekencang-kencangnya. Namun tercek, serangan Tauren pun hancur seketika. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.